3. Horas, horas, horas. Berarti makan siangnya bagus kok. Belum. Dengarkan lagi makan kan. Baik, ada dua hal yang mau saya jelaskan sini. Pertama mengenai rumah orang Batak dan aksesorisnya, dan kemudian mengenai batu kursi persidangan Raja Sialagan, di mana Pak Jokowi memaksakan diri datang kemari menanyakan pada saya, ada apa di Sialagan? Kok ada persidangan? Kenapa? Ternyata batu kursi yang akan saya jelaskan ini sudah ada replikanya di Museum Mahkamah Agung Jakarta. Itulah yang menyebabkan dia penasaran. Baik, kita bicara satu persatu. Kalau kita perhatikan rumah orang Batak ini tidak asli lagi. Bapak saya bilang sebelum 1923 hanya ada 3 buah rumah di sini, tapi habis terbakar karena dulu hijau atapnya dan tungku untuk memasak mereka letakkan di tengah rumah. Inilah penyebab ketiga rumah habis terbakar. Dan kalau kita perhatikan rumah orang Batak, rumah tradisi Batak selalu dibuat menghadap ke gunung. Kalau kita nanti berjalan sepanjang Samosir, perhatikanlah rumah tradisi Batak selalu dibuat menghadap ke gunung. Kenapa mereka buat begitu? Karena orang Batak percaya berkat itu hanya turun dari tempat yang lebih tinggi. Lalu perhatikanlah atap rumah orang Batak. Peneliti arsitek ITB mengatakan pada saya bahwa rumah orang Batak ini stabil secara aerodinamis. Kenapa? Kalau kita lihat bentuk atapnya, maka terpaan angin tidak selalu berpengaruh. Dan dikatakan bahwa rumah orang Batak ini tahan gempa. Kenapa? Kalau kita perhatikanlah kaki-kaki rumah orang Batak, tidak ada yang ditanam, selalu di atas batu. Dan kalau kita perhatikan atap rumah orang Batak, itu runcing di belakang itu ternyata 1 jengkal lebih tinggi daripada yang di depan. Bisa membedakannya itu? Ya, kalau ada yang nggak percaya ukur sendiri nanti. Kenapa mereka buat begitu? Kalau bagian depan itu adalah orang tua, belakang adalah generasi berikutnya, maka di atap orang tua mengharapkan generasi berikutnya harus lebih baik, lebih sukses. Lalu pintu rumah orang Batak mereka buat kecil dan pendek. Maknanya apa? Siapapun yang memasuki rumah Batak harus sopan. Presiden, gubernur, jenderal sekalipun dia harus sopan memasuki rumah orang Batak dengan menundukkan kepala dengan menjaga poras. Percayalah Bapak Ibu, apabila kita tidak sopan memasuki rumah orang Batak akan terjadi sesuatu. Kepala membenjol, pintunya rusak. Benar kan? Percaya silakan. Oh ya, sebelum saya lanjut, saya adalah mantan ketua pemandu wisata seluruh Samosir dan saya kebetulan lulusan dari Akademi Stand Up Comedy. Nanti kalau tidak ada ketawa, aku pancung di sini. Pak Jokowi aja aku kerjain. Rumah orang Batak ini ada dua jenis. Tangga dari depan namanya siaporik, digunakan oleh masyarakat umum, dan tangga dari kolong seperti nomor 4 itu adalah rumah bolon. Bolon artinya besar, digunakan oleh orang-orang yang berduit dan para bangsawan. Khusus di depan rumah bolon banyak sekali ukiran-ukiran Batak, ya. Gorga orang Batak bilang hampir ratusan. Yang saya jelaskan ini yang visible aja, ya, yang kelihatan aja, ya. Kalau mau ingin lengkap, tanyalah Mbah Google. Mbah Google lebih pintar dari saya. Perhatikanlah di kiri kanan itu ada topeng-topeng, singa-singa namanya. Yang agak di tengah itu jaga dupa. Jadi ini konsep kepercayaan orang Batak dulu, bahwa ini mereka gunakan untuk pertahanan diri dari serangan-serangan roh jahat. Santet orang bilang sekarang. Karena pada seluruh topeng mereka bacakan mantra-mantra. Dan kalau kita perhatikan di tanah Batak,